Teman-teman, kembali lagi bersama saya Denny. Kita lanjut part kedua, bagian kedua. Tadi di bagian pertama kita sudah memperbaiki file system saya, kebetulan SDA 1. Tadi sebelumnya saya mount ke /swap. Sekarang sudah saya kembalikan ke /boot. Jadi partisinya sekarang mengikuti urutan partisi seperti ini. /boot, swap, dan /. Oke, bisa dilihat di sini /boot SDA 1. Oke, sekarang kita cek hard disk yang ada di sistem saya. Hanya ada SDA satu hard disk. Di sini saya simulasikan 8 GB hard disk. Sekarang kita akan tambah hard disk baru, simulasikan tambah hard disk baru di VirtualBox. Jadi host saya ini sekarang akan saya shutdown. Kita nambahkan hard disk baru. Oke. Pada prakteknya sebenarnya nambah hard disk baru ini ini di storage. Saya tambahkan hard disk baru. Add new storage attachment. Tambah hard disk. Kita kasih nama CentOS 7. Kita akan buat yang baru, create yang baru. Tetap dynamic allocate. Kita buat ukuran yang sama dengan hard disk yang asli yang sama. Oke, ini hard disk kedua. CentOS 7 new disk. Oke, 8 GB juga. Oke, ini CentOS 7 new disk. Choose. Nah, ini kita attach di dalam kontrol SATA yang sama. Oke. Sebenarnya dalam prakteknya, dalam kondisi nyata, kalau nambah hard disk baru berarti kan server fisiknya itu sudah di shutdown dan ditambahkan hard disk baru ya. Kalau seandainya nambah hard disk baru hot plug itu bagaimana? Saya kurang menyarankan ya, karena saya tidak bisa menebak hasilnya nanti bagaimana gitu. Cuman bisa saja kalau bisa dikenali langsung hard disk yang baru ya bisa saja berarti ditambahkan hard disk baru kemudian dijadikan LVM. Tapi nanti saat booting yang baru teman-teman harus untuk pindah ke file system LVM teman-teman harus restart servernya. Oke. Sekarang saya sudah punya 2 hard disk baru. Saya start saja. Oke, root. Oke, kita cek hard disk barunya apa kedetek. Oke, hard disk baru kedetek di SDB. Oke, hard disk baru ini bisa juga dideteksi dari command dmask, dari command kernel message. Nah, ini SDA, ini SDB. Kedetek 8 GB. SDA itu ada partisinya 1, 2, 3, sedangkan SDB itu belum ada partisi, jadi tidak terdeteksi di kernel message, kernel boot message. Oke. Teman-teman bisa juga pakai command fdisk-l untuk menampilkan disk yang kedeteksi di sistem. Ini ada 2, satu SDA dan satu SDB. Oke, SDB ini masih kosong, belum ada partisi di dalamnya. Oke, lanjut saja. Pertama, ini SDB. Kalau ini hard disk fresh ya, untuk amannya ya boot sektornya kita timpa saja supaya supaya kalau misal masih ada bootloader di situ itu terhapus. Sedangkan kalau mungkin hard disk baru ya mungkin memang kosong, kita nggak tahu. Cuman
untuk amannya kita timba saja bootloadernya. Kita kosongkan bootloadernya dengan cara pakai command dd, inputnya dengan /dev0, outputnya sama dengan /dev sdb. Oke. Sektornya 512, countnya sebanyak 1. PS ini saya lupa PS ini apa. Oke. Nah, ini untuk menimpa boot sektor. Teman-teman bisa lihat komen man dd, manual untuk dd. Nah, BS itu bytesnya berapa bytes yang akan kita timpakan ke harddisk SDB. Nah, untuk boot sektor biasanya di 512 byte pertama dari harddisk adalah boot sektor. Nah, kalau kita timpa dengan 0, hasilnya akan 0, kosong. Sehingga dari BIOS ketika mencoba membooting SDB itu tidak bisa. Tidak ditemukan bootloader, jadi nggak bisa booting seperti itu. Ya, ini cuma untuk jaga-jaga saja, untuk memastikan disknya benar-benar kosong. Oke, lanjut kita cek VG display. Nah, saya belum punya aplikasi software LVM di sini. Saya akan install LVM dulu. Saya akan yum update. No. Saya akan cari yum search LVM. Nah, ini dia LVM 2. Nah, ya di sini dia LVM 2. Kita akan userland logical volume management tools. Oke. Langsung saja kita install. Oke. Yes. Oke. YAM sudah terinstall. Kemudian kita coba cek VG display. Volume group display kosong, tidak ada. Physical volume display belum ada. Logical volume display belum ada. Nah, jadi kalau di LVM itu semua dimulai dari physical volume. Physical volume membuat volume group. Dari volume group baru membuat logical volume. Oke. Untuk lebih lanjut tentang LVM, teman-teman bisa langsung cek di CentOS VM2 LVM dari CentOS. Nah, ini dia dokumentasi resmi dari CentOS Understanding LVM. Oke. Nah, lebih lanjut bisa dicek langsung dari Google untuk dokumentasi resminya. Oke. Pertama kita akan sekarang kita akan buat physical volumenya. Kita akan buat physical volume. Jadi urutannya itu adalah membuat physical volume, kemudian logical volume, physical volume, kemudian volume group, dan terakhir adalah logical volume. Nah, ini kan kita ada harddisk baru SDB ya, masih kosong. Nah, sekarang kita akan buatkan satu buah partisi di situ. Partisinya dengan kita format partisi LVM. Langsung saja fd/dev sdb. Command M ini untuk help. Nah, pertama kita akan print kosong. Kita akan create new primary partition.
Oke, partition number defaultnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kita akan buat 1 saja karena kita cuma butuh 1. Oke, first sector 2048 dan seterusnya. Oke. Oke, ini sistemnya adalah Linux. Kita akan ganti sistemnya ini menjadi LVM. Cara mengganti partisi sistem ID, nah ini dia, T. Ketikkan T. Nah, partisinya karena ada cuma 1, ya dia langsung memilihkan partisi nomor 1. Kita ketikkan L di sini untuk list semua partition ID yang disupport. Nah, kita pilih 8E. Ini Linux LVM. Ketikkan aja 8E. Langsung print. Linux LVM, oke. Sudah ganti, kemudian kita write, simpan, dan keluar. Oke. Sekarang kalau kita cek dengan fdisk, nah kita lihat sudah SDB 1, sudah ada satu buah partisi 1 namanya SDB 1. Kalau kita lihat dengan lsblk, sudah ada partisi SDB 1 tapi tidak ada file system type-nya karena memang belum kita format sama sekali. Kalau kita cek dengan df, nah ini seharusnya tidak ada karena kita belum memon SDB ini. Oke. Nah, sekarang SDB 1 kita akan saya tuliskan stepnya di sini, fdisk/dev sdb create partisi baru SDB 1. Berikutnya kita akan membuat physical volume dengan command pv create. Nama partisinya /dev divide SDB 1. Oke, langsung saja kita buat pv create /dev SDB 1. Oke, jangan keliru. Kalau salah ketik menjadi SDA atau harddisk yang lain, ya data Anda ya akan hilang. Oke. SDB 1. Kita tampilkan PV display. Nah, sekarang physical volume ini sudah kedeteksi. SDB 1 besarnya 8 GB. Ini adalah physical volume LVM untuk LVM. Oke. Nah, sekarang physical volume ini kita akan buatkan volume grupnya VG. Oke, komennya adalah VG create. Kita kasih nama misalnya VG apa tadi? VG CentOS misalnya ya. Atau terserah nama yang diserangi. Nanti ini akan jadi identitas volume group kita. /dev SDB 1 -zy. Ini untuk mengosongkan SDB 1. Oke, VG create, VG CentOS. Yes. Kita tampilkan VG display. Oke, sudah buat baru VG CentOS. Formatnya LVM2 8 GB. Jadi volume group ini akan menggunakan seluruh kapasitas dari physical volume. Oke. Nah, coba kita cek VG create. Nah, -z tadi, -z ini 0. Ini untuk mengosongkan. Nah, ini untuk kontrol apakah 4 sektor pertama dari harddisk dihapus apa enggak. Defaultnya adalah dihapus, kecuali kita bilang ya nggak usah dihapus gitu. Karena sektor-sektor awal dari harddisk itu untuk menyimpan identitas dari partisi itu. Yang saya lakukan tadi DDIF sama dengan /dev0 dan seterusnya itu juga untuk menghapus. Tapi saya fokus tadi untuk menghapus bootloadernya saja. Sedangkan 0 di sini di LVM ini akan menghapus
langsung 4 sektor pertama 2048 karena di situ ya menyimpan informasi tentang partisi, tidak hanya bootloadernya. Oke. Kita simpan komen tadi. Kita tulis di sini VG create CentOS. Yes. Oke. Kemudian kita cek LV display, belum ada. Logical volume. Nah, volume group ini akan kita pecah menjadi dua volume group. Yang pertama volume group untuk sesuai di skenario tadi, kita akan buat volume group logical volume root file system dan logical volume untuk home directory. Nah, langsung saja kita buat. Komennya adalah lv create dari volume groupnya VG CentOS. Oke. Kemudian sorry ke interrupt. Kita ulangi. LV create VG CentOS. Tadi kan volume group kita adalah namanya VG CentOS ya. Komennya itu LV create size-nya kita buat berapa giga dulu, misalnya 4 giga, misalnya 4000 Mbit. Oke. Kemudian diambil dari VG CentOS. Kita namakannya adalah LV root file system. Oke. Kemudian diaktifkan. Yes. Nah, ini komennya. Kita buat LV create. Ukurannya adalah 4000 Mbit. Ini kira-kira 4 giga kurang. Oke. Kemudian VG CentOS. Kita kasih nama logical volume root file system. Oke. Kemudian kita aktifkan. Yes. Oke. Kita lihat LV display. Nah, LV display kita lihat namanya logical volume root file system di dalam volume group CentOS. Size-nya 3,91 gigabyte. Nah, ini lebih kurang 4000 Mbit ya. Mega 4000 Mbit. Oke. Oke, kemudian kita buat lagi satu root file system sudah. Satu lagi adalah home. LV home. Ini nanti kita /home ke dalam ini. Oke. Nah, lanjut LV display. Sekarang perhatikan LV display sekarang sudah ada satu buah lagi home-nya. Satu buah root fs, satu lagi LV home. Nah, di sini saya buat 4000 Mbit juga ya. Tapi kita nggak perlu sebanyak ini sebenarnya. Coba kita hapus saja kalau kita salah buat. LV remove. Oke. Device VG CentOS. Oke. Namanya apa tadi? LV home misalnya ya. Do you really want to remove? Kamu pengen benar-benar menghapus? Yes. Oke, successfully remove. Kita lihat LV display. Oke. Home-nya sudah hilang. Kemudian kita bikin yang baru. Kita bikin kembali LV home, tapi size-nya kita buat 1 giga saja, 1 GB saja. Oke. Sudah. LV display.
Nah, teman-teman perhatikan, root file system LV root fs itu adalah 4000 MB, sedangkan LV size untuk LV logical volume home itu adalah 1000 MB. Oke. Lanjut, setelah selesai, ini perhatikan dengan lsblk comment test L. Nah, SDB1 sekarang terdiri dari VG CentOS, LV root fs, dan VG CentOS, LV home. Oke, size-nya masing-masing 3,9 GB dan 1000 MB, ini 1 GB juga. Oke, nah berikutnya yang kita lanjutkan adalah format partisi. Kita tulis dulu root file system. Nah, ini kita buat home. Kemudian format file system. Nah, file system saya di sini saya pakai file systemnya adalah XFS. Jadi bisa formatnya make file system. Oke. Dot. Di sini pilihannya ada XFS di sini. Kalau teman-teman punyanya ext4 ya ganti dengan ext4 atau disesuaikan dengan file system yang teman-teman gunakan. Oke. Saya akan format makefs x file system /device, nama volume groupnya volume group CentOS. Oke. Root file logical volume-nya LV root file system. Oke. Saya format dengan ini. Sini kita bisa ngasih label juga sebenarnya ya. makefs.xfs. Nah, kita bisa kasih label. Nah, label ini bisa kita pakai nanti untuk ngemon dengan lebih mudah. Karena untuk mon itu di fstab ya, itu bisa pakai langsung path-nya slash device-nya /dev sda atau sdb dan seterusnya. Bisa pakai UID dan bisa pakai label. Nah, kita akan coba ngemon dengan label. Jadi kita format kembali XFS-nya ini. Kita kasih label root fs. Oke. Sudah ada oke. Pakai force. Nah, akan membuat yang baru. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan lsblk. Kita lihat dengan -f. Nah, xfs, root fs, xfs ini oke, labelnya teman-teman lihat ini, labelnya adalah root fs. Oke. Lanjut, kita format home, LV home, komen yang sama. Nah, masih label root fs, kita ganti home dir. Oke, sekarang sudah jadi home dir. Oke. Sudah. Nah, selanjutnya kita mount root fs ini ke sebagai slash nantinya, kemudian LV home sebagai /home ya. Nah, kita coba utilize, kita gunakan direktori yang ada di sistem saat ini /mnt. Kita mount /dev. Nah, cara bacanya /dev langsung VG-nya, volume group-nya, volume group CentOS LV root fs ke /mnt. Oke. Coba kita lihat. XFS
dev mapper VG CentOS LV root fs, daemonnya ke /mnt. Oke. /mnt nantinya akan jadi directory slash kita untuk file system yang baru. Oke. Nah, kita buat directory di /mnt, directory home. Nah, ini kita mount LV home ke dalam /mnt home. Perintahnya sama, dev vg centos lv home ke /mnt home. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. /mnt itu adalah root fs, lv home di /mnt home. Oke. Nah, selanjutnya kita kopikan seluruh directory slash ini, semuanya file system yang asli, yang asal, semua kita kopikan ke dalam /mnt, kecuali directory proc, oke. Kemudian directory mana lagi? Directory sys, ya, sama directory mnt itu sendiri, itu nggak perlu kita kopikan. Oke. Nah, jadi kita bikin aja, kita bikin directory dulu /mnt, ini akan jadi file system kita nanti. Kita akan bikin directory proc, sys, dan mnt. Nah, kita buat directory kosongnya dulu. Oke. Nah, berikutnya kita kopikan seluruh directory slash ini ke /mnt. Saya komennya pakai, bisa copy, bisa cp -dpr, bisa juga dengan komen rsync. Saya pakai komen rsync. Semua directory slash exclude selain directory /mnt, exclude selain directory proc, exclude selain directory slash ke /mnt. Oke. Enter. Nah, ini kita tunggu. File system saya ini besarnya berapa giga tadi, teman-teman? Kalau lihat, ini digunakan directory slash, ya ini ya. Size-nya adalah 473 MB. Oke. Oh, sorry, ini /boot. 6, yang digunakan adalah 2 GB. Nah, ini Linux saya yang saya install saat ini, itu kan saya install minimum ya dari ISO files yang CentOS 7. Itu size-nya adalah 2 GB. Nah, mungkin nanti teman-teman kayak Mas Arki, siapa tadi? Ya, Mas Arturus Arki ini mungkin size file systemnya itu mungkin udah sampai puluhan atau ratusan gigabyte. Jadi itu makan waktu nanti ngopinya gitu. Komen rsync ini memungkinkan kita ngopi ini ya dengan smooth ya. Kalau nanti ke interrupt ya tinggal diulang aja komennya. Nanti dia akan ngopi yang belum terkopi. Oke. Kita lihat waktunya berapa lama ini. Sudah 1 menit. Mestinya tidak begitu lama. Oke, sudah selesai kopinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini /mnt sekarang size-nya 1,8 GB. Oke. Nah, ini SD3 /mnt size-nya ada 2,5 GB. Ini ada 2,1 GB. Kenapa bisa lebih besar? Nah, coba kita cari tahu. Kita lihat /mnt. Nah, ini sudah jadi file system yang baru. Oke, sudah kita kopikan semua. Nah, adapun ukuran file system ini seharusnya sama dengan yang asli, karena kita pakai command rsync dan tidak ada error saat mengopinya. Oke. View
Kita coba lihat slash 221 mega slash var-nya mungkin ada slash var-nya ada perubahan ya, mungkin karena log yang bertambah. Slash USR sama, ada perubahan 1,5 dan 1,7. Nah, ini kenapa? Oke. Slash run 3,6 slash op 19 tidak ada yang berubah. Oke. Sorry. Slash mnt usr. Saya penasaran dan saya susah. Oke. Nah, ini slash mnt ini ikut membesar karena beberapa data dari slash var ikut tercopy di temporary ya, itu ikut tercopy bersama saat kita copy, tapi itu nggak jadi soal. Yang penting itu direktori utama di user, kemudian aplikasi-aplikasi itu tercopy dengan aman. Sedangkan slash var itu sebenarnya ada bagian yang seperti var log, var tmp, itu sebenarnya nggak terlalu tidak harus sama, karena itu setiap saat booting isinya bisa aja berubah karena ditimpa oleh aplikasi. Sebagai temporary, hanya temporary. Oke, lanjut. Kita sudah mengcopy root file system, kemudian kita edit fs tab-nya di root yang baru. Oke, kita di cd slash mnt. Oke, kita udah di mnt. Nah, kita edit yang di file system yang baru vi etc fs tab. Oke, nah ini direktorinya kita ubah. Ini kita tinggal swap, ini kita ignore dulu, kita komen. Nah, dua line ini kita komen juga. Ini yang original, copy, paste. Nah, ini untuk directory root slash root file system, kita kasih identifiernya pakai label sama dengan root fs. Oke, dimount ke slash, yang selebihnya sama. Kemudian yang untuk slash boot, slash home directory, ini slash device sda1, itu untuk boot. Sama satu lagi yang labelnya home directory, home dir, itu ke slash home. Oke, kita coba login sekali lagi dengan root yang lain, terminal yang lain. Nah, coba lihat namanya root fs dan home dir ya, labelnya ya. Ini sudah sama belum? Labelnya home dir itu ke slash home, label fs serta slash. Oke, sda1 tetap di slash boot. Oke,
Atau SDA 1 ini kita tetap bisa pakai dengan UID yang ini juga boleh. Kita pakai yang aslinya saja. Oke. Nah, ini kita hapus. Oke. Sudah. Kita simpan. FS tab kita sudah update. Kemudian kita perlu, tadi ingat ya, LVM itu belum ada di sistem kita dari awal. Jadi kemungkinan di initRD initRD-nya, initram file sistemnya yang tersedia di sini, LVM juga belum ter-include, modulnya belum ter-include. Jadi kita tambahkan LVM dulu ke initram fs nya. Kita cek di kita cek di etc ram fs itu dracat. Oh ya, dracat. Oke. etc dracat. Nah, di sini modul yang perlu kita tambahkan. Nah, di sini dracat modul yang ditambahkan itu belum ada LVM, kita tambahkan LVM. Oke. Kemudian LVM di sini ganti dengan kita cek dulu manualnya. LVM modul LVM sample graph bla 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 bla. Kita cari modul yang di-include untuk LVM. Oke, berarti di file ini LVM conf, yes. Oke, kita edit di etc dracat.conf juga. LVM conf, yes. Oke. Kemudian untuk bootloader kita akan buat initram yang baru untuk kita update initram fs-nya yang saat ini kita gunakan supaya mensupport LVM. Cukup dengan command dracat F.
Tunggu sebentar. Ini akan mengenerate initram file system yang baru. Ya, ini sudah terbuat. Oke, terbuat yang baru. Initram FS-nya sudah terbuat yang baru. Oke, berikutnya kita update grabnya. Grab make config. So /boot grab to grab.cfg. Nah, ini akan mendeteksi Linux file system kita di file system yang baru, di LVM, di dalam LVM. Ini kayaknya belum kedetek. Kita coba unmon dulu. /mnt home unmon/mnt. Oke, kita ulangi. Oke. Oke, ini ditemukan font CentOS 79 di /devmapper VG CentOS ya. Ini file system kita yang baru ya, yang baru kita buat. Nah, ini karena sudah ditemukan di sini, berarti kita sudah aman untuk coba reboot. Kita lihat hasilnya. Oh, kita cek lagi. etc boot grab to grab config. Kita cek apa LVM-nya sudah kedetek di sini apa belum ya. Oh, belum ada. Oke, nggak apa-apa. Kita coba reboot aja dulu. Kita lihat. Mestinya tadi sudah kedeteksi dan sudah terisi boot yang baru. Oke, berarti ini sekarang SDA1. Tadi di dalam /boot /boot kita cek dulu kenapa tadi tidak ada yang booting dari LVM. Oh, ini sudah ada. Oke, berarti tadi cuma nulis di ke SDA
termasuk confignya itu. Oke, berarti confignya itu kebaca di SDA 3. Oke, nggak apa-apa ya, kita coba reboot sekali lagi. Tadi kita sudah generate make config yang baru. Reboot. Nah, udah kedetek ya. Coba kita masuk ke sini, ke LVM. Oke. Kita ketemu masalah, tidak bisa booting, berarti ini mentoknya masih di ini masih initram fs ya. Oke, kita reboot sekali lagi. Kita masuk ke Linux yang pertama tadi, yang asli. Kita coba recover. Kita unmount dulu. Oke. Kita generate RAM, init RAM-nya. Tadi init RAM yang baru itu kesimpan di /dev SDA1, sedangkan saat booting dia itu ngebaca di /dev SDA3. Ini case per case ya. Ini kemungkinan karena tadi sebelumnya tadi yang di part pertama saya itu SDA 1-nya itu /bootnya itu tidak keinstall di SDA 1 tapi langsung di SDA 3. Kemudian saya ngubah, saya hanya ngemount SDA 1-nya saja ke /boot, tapi identity grabnya masih ke SDA 3. Jadi saat booting pertama, bootloader pertama dijalankan, dia akan mencari image kernel dan image initram fs-nya di SDA 3. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di kita generate dulu grabnya. Oke. Kita bisa lihat di boot grab cfg, kita bisa lihat dia itu ngeload kemana ya, Linuxnya. Nah, benar kan, rootnya ke MS-DOS 3. Ini harddisk pertama /dev SDA 3. Oke, nggak masalah, nanti bisa kita install ulang grabnya. Grabnya bisa kita minta nge-flash ke SDA 1. Cuman sekarang saya rasa nggak perlu karena kita fokus untuk masuk ke LVM-nya. Oke, ini grabnya sudah saya create. Initram fs-nya sudah di-update yang baru. Coba kita lihat. Untuk Linux yang lain mana tadi ya, SDA 3. Nah, ini menu entry LVM yang paling bawah ini. Oke, mestinya di sini ada ins mode
LVM. Cuma saya nggak tahu ini kenapa, belum tahu. Oke, nggak apa-apa, coba ribut sekali lagi. Kalau masih berhenti ya berarti kita oke, work still pending. Coba kita install kita tambahkan modul LVM nya di sini. Kita edit, Ensmooth LVM. Oke, smooth part MS-DOS XFS. Oh, kok ke rescue ya? Coba advanced option. Coba kita lihat di sini. Oh, rescue juga. Edit. Nah, ini VM Linux yang benar. Ensmooth LVM. Booting, Ctrl X. Oke, selesai. Root. Nah, sekarang kita sudah di dalam file system yang baru, lvroot.fs. Kita sudah berhasil booting ke yang baru. Oke. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan sekarang adalah kita update graph-nya. Oke, kita update graph-nya supaya graph-nya ini membaca langsung ke /boot. Oke. Komennya langsung aja. Graph install in usage /dev SDA1. Arduino expect content XFS file system which isn't known to reserve space to style boot. Oke. Oke, nggak masalah. Kita coba grab. Kita deteksi kembali. Kita mau CentOS di SDA3. Ini untuk CentOS yang di LVM. Boot grab config. Kita lihat hasil deteksinya bagaimana. Ensmooth XFS Arduino VM Linux. Oke, ini benar. Sebentar ya. Oke, sorry. Kita install source SDA, ini grab installnya. Karena harddisk pertama yang kita pakai untuk bootloader. Oke, sudah. Kemudian kita generate grab.make config.
Sudah, coba kita reboot. Oke. Ini yang pertama sekarang adalah LVM. Oke, load. Kita coba. Benar, ini LVM. Lalu ini sudah nggak ada kendala ya berarti ya. Ini kita udah berhasil memindahkan file system lama kita ke LVM. Oke. Nah, sekarang nah, SDA 1, 2, dan 3 SDA 2 dan SDA 3 ini kan nggak kepakai ya sekarang ya. Dan kita juga tidak pakai swap juga kita nggak pakai. Nanti saya akan ajarkan cara buat swap dengan file, jadi nggak harus tergantung dengan hard disk partisi. Oke. Sekarang SDA 2 dan SDA 3 ini akan kita hapus. Oke. Kemudian kita buatkan LVM namanya SDA 2, lalu kita gabungkan ke dalam LV root fs. Oke. Gimana caranya? Lanjut. Step berikutnya hapus partisi SDA 2 dan SDA 3, buat partisi baru SDA 2 LVM. Kemudian kita ulangi proses yang sama. Kita create dulu SDB itu, pv create /dev SDA 2, ini kan sudah LVM ya. Kemudian komen berikutnya kita extend, komennya vg extend nama vg-nya apa tadi? Vg CentOS ya, vg CentOS ke /dev SDA 2. Nah, kita coba. Oke, sblk. Oke, ini kita tinggalkan aja SDA 1. SDA 1 kita tinggalkan karena SDA 1 kita masih pakai /boot tadi. Oke. Nah, kita ubah partisi di SDA 2 dan 3. fdisk SDA, enter. Kita print partition table. SDA 2 dan SDA 3 kita hapus. Cara hapusnya gimana? Manual. Kita cek di delete partisi nomor SDA 3 itu partisi nomor 3. Kita coba print, sudah ke delete. Kemudian kita delete partisi nomor 2. Kita print lagi. Oke, partisi pertama kita nggak hapus karena ini isinya /boot tadi ya, /boot. Bisa dilihat tadi di atas itu isinya adalah /boot, jadi nggak kita hapus. Udah, print. Oke, bikin yang baru, primary, partisi nomor 2, semua sektor, print. Oke, SDA 2 kita ganti type-nya partisi nomor 2, listnya LVM 8E, enter, print. Oke, ini sudah jadi LVM. Kita write, the kernel still use the old table, the new table will be used at the next reboot. Oke, ini SDA 2 dan SDA 3 nya itu sudah hilang ya sekarang. Jadi sebelum melakukan ini, pastikan sebelum melakukan langkah yang barusan saya sebutkan ini, pastikan ketika coba booting pakai LVM itu sudah
semua aplikasi itu udah jalan normal gitu. Nah, sewaktu-waktu ada trouble atau apapun, ya selama belum dihapus pakai FDisk ini, SDA2 dan SDA3 belum dihapus, ya sewaktu-waktu belum dihapus dia masih bisa dikembalikan gitu. Kita bisa booting lagi ke harddisk yang pertama gitu, ke file system yang lama. Tapi kalau udah dihapus seperti yang barusan saya lakukan, ya itu sudah nggak bisa lagi. Kita sekarang sudah benar-benar berpindah di LVM. Oke, teman-teman lihat sekarang. Oke, SDA masih 1, 2, dan 3. Oke, SDB hanya ada SDB 1. Ini masih menggunakan partition table yang lama. Makanya tadi ketika kita write, kernel masih membaca partition table yang lama. Jadi silahkan reboot. Nah, ini di sini kita butuh reboot. Enter. Oke. Di sini SDA3 masih kedetek karena kita belum update grabnya. Ya nggak jadi masalah. Nanti kita upgrade lagi, nanti dia akan hilang. Oke, root. Oke. Perhatikan ini, SDA-nya sudah SDA1, SDA2, SDB 1 dan 2. Yang 2 ini statusnya masih swap. Really? Oh, karena kita belum format, kita hanya merubah tipe partisinya saja. Oke, nggak masalah. Kita lanjutkan. Kita sekarang ini perlu saya warning di sini. Setelah proses ini selesai, Anda tidak bisa kembali ke file system yang lama. Harap cek dulu apakah file system LVM sudah aplikasi sudah berjalan normal di file system LVM. Apa belum? Kalau belum, Anda masih bisa kembali ke file system yang lama. Oke, nah ini perlu di garis bawahi. Oke, nah sekarang kita akan create SDA2 sebagai LVM. Kita coba PV display. PV display itu hanya ada SDB1. Kita akan menjadikan SDA2 juga sebagai physical volume. Oke, PV create /dev SDA2. Ingat jangan salah. Wipe it, yes. Oke, sekarang PV display SDB1 dan SDA2. SDA2 7,53 GB. Oke. Nah, cek LSBLK. Oke, SDA2 sudah LVM2 member. Nah, ini sudah menjadi physical volume. Tapi belum terassign ke volume group manapun. Ya, makanya ini volume group name-nya masih kosong. Oke. Nah, sekarang kita assign dia ke VG CentOS, volume group CentOS. Kita kasih komen VG extend, kalau salah extend ya benar, VG extend VG CentOS. Oke. /dev SDB
SDB berapa? Sorry, SDA 2. Benar ya? Oke. Kemudian cek lagi PV display. Nah, PV display sekarang SDA 2 juga bagian dari VG CentOS. Oke. Nah, sekarang kita lihat VG CentOS sekarang isinya berapa giga sekarang. VG display. Ingat tadi hanya 8 giga dari SDB 1. Sekarang kita gabung SDA 2 7,53 jadi 15,53 GB. Tetapi baru berapa yang kepakai? Tetapi baru root file system kita ini belum nambah. Nah, ini kita perlu mengextend logical volume root file system kita. Kasih komen aja langsung lv extend kita extend full saja ya. Kita extend lv extend ya. Kita extend root fs ke ini sebelumnya kan berapa, 4 giga, kita jadikan 8 giga deh. Sebenarnya jadi total 15,53 giga, total 10,64 giga juga bisa, karena free-nya kan masih 10,64 ya. Cuman ini saya akan demokan, kita nambah jadi 8 giga. Oke. LV extend kita tambahkan berapa ya? Tambahkan jadi 8. Jadi 8000 bit. Komennya apa tadi ya? VGLV create. Coba sebentar ya. Komen tadi apa ya? LV create. Nah, LV create ini 4000. Oke, kita ganti pakai yang sama, pakai LV extend. LV extend jikalnya 4000 jadi 8000. m/dev VG CentOS. Oke, VG CentOS. Oke, sebelum itu coba LV display dulu deh. LV display. Nah, di sini root file system itu 3,9. LV extend L jadi 8000 /dev. Nah, ini namanya LV path-nya VG CentOS. LV root file system. Oke, size-nya volume ini dari 3,9 menjadi 7,81 gigabyte. Oke. Nah, sekarang kita cek LV display. Nah, ini sekarang udah nambah kan? Tadi sebelumnya cuman berapa? 3,9, ini 3,9. Sekarang sudah 7,8. Oke. Nah, LV root fs file systemnya masih 3,9 giga. Kenapa bisa gitu? Nah, ini kita dengan LV extend itu cuman membesarkan ukuran partisi, tapi nggak membesarkan ukuran file systemnya. Nah, file system ini kita perlu kita besarin juga. Nah, itu ada komennya xfs grow file system. Oke.
Kalau teman-teman pakai ext4, komennya itu resize file system. Resize to file system bisa dibesarkan. Kita pakai file system kita pakai XFS ya. Nah, kita ada komennya XFS grow file system. Oke. Nah, kita besarin grow fs dev vg CentOS lv root file system. Nah, ini kita besarin semaksimalnya. Enter. Oke. Nah, ini sudah membesar. lsblk. Ini lsblk. Tidak ada perubahan. df. Nah, ini sudah 7,9 GB. Ini juga sudah membesar, menyesuaikan ukuran dari logical volume-nya. Gitu saja dari saya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa memberi ide bagaimana untuk memperbesar atau menambah hard disk baru dan kemudian mengkonversi menjadi LVM. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.